konsultasi kepada perempuan, bukan hanya perempuan saja yang datang, ternyata yang datang juga ada laki-laki. Namun demikian ya kami juga memberikan pelayanan itu sebagai bahagian daripada kegiatan ya yang berkaitan dengan humanitarian yang kami lakukan. Nah, yang kami tentu saja ya karena ini sebagai bahagian daripada organisasi masyarakat sipil, ya kita memberikan pelayanan sebagai KCCD sebagai provider, karena kita bukan ya praktisi dari psikolog dan juga bukan sebagai psikiater. Namun demikian karena kita memang sangat concern kepada persoalan-persoalan perempuan agar mereka bisa hidup nyaman, ya terutama mereka yang mengalami musibah. Jadi kita sediakan tempat itu, lalu mereka datang dan kita sampaikan informasi. Kebetulan kami menerbitkan majalah potret, jadi di majalah potret juga kami umumkan bagi mereka yang ingin mendapatkan pelayanan konsultasi yang berkaitan dengan persoalan trauma pasca tsunami, itu kita berikan secara gratis. Nah, kalau seperti Bapak katakan tadi Pak, katakanlah banyak kita menangani kasus-kasus yang dialami oleh perempuan sendiri Pak. Nah, untuk tentu yang Bapak alami itu sendiri tentang pasca konflik. Nah, ini Pak, seberapa persentasenya itu Pak kira-kira yang pernah katakanlah konseling melakukan konsultasi dengan kita nih Pak? Sebenarnya enggak, ya kalau dikatakan berapa persen agak sulit juga kita mengatakan persentase. Mungkin dari situ kita bisa mengetahui Pak bahwa yang dialami oleh ya sebenarnya lebih banyak ya kalau ya karena kita memang melakukan itu di pasca tsunami, ya yang datang itu kebanyakan memang mereka dari masyarakat yang terkena dampak tsunami. Ya kalaupun ada yang datang dari luar, yang kata misalnya dari PD ataupun dari wilayah-wilayah lain di luar Banda Aceh, ya itu pun ya mereka mungkin ya itu tidak terlalu banyak sih, hanya beberapa saja yang datang. Artinya, namun demikian itu sangat membantu juga bagi mereka. Iya. Nah, seberapa katakanlah Pak, seberapa penting Pak bagi mereka sendiri yang ingin melakukan konseling, ada terjadi perubahan, katakanlah perubahan dalam diri mereka sendiri Pak? Nah, sebenarnya kalau dikatakan perubahan itu ya ada, tetapi kan ketika ini sangat tergantung kepada frekuensi dia untuk melakukan konsultasi. Saya pikir ini Bu Nurjana juga sangat mengetahui pasti ya, sangat mengetahui bagaimana orang melakukan pengobatan, ya katakan terapi itu tidak bisa hanya satu kali. Jadi dia datang berkali-kali dan saat dia semakin banyak dia mengekspresikan apa yang dirasakannya, jadi mungkin itu bisa terjadi katakan mengurangi trauma itu. Kalau menurut saya ya trauma itu memang tidak akan bisa dengan secara serta-merta tersembuhkan. Apalagi kalau seandainya konsultasinya hanya 2 atau 3 kali. Padahal dengan trauma yang semacam itu memang membutuhkan semacam konsultasi yang intensif dan berkelanjutan sampai dia memang merasa benar-benar hilang rasa traumanya. Ya, Ibu Nurjana tadi Ibu mengatakan sudah 6 tahun ternyata pun masih ada membekas itu Pak Ibu. Apakah ini disebabkan tidak intensifnya katakanlah mereka yang ingin melakukan konsultasi seperti Pak Tabrani juga mengatakan perlu adanya intensif untuk kita melakukan konsultasi karena tidak serta-merta itu bisa langsung hilang. Apakah memang perlu berapa lama kira-kira untuk bisa kita katakanlah untuk konsultasi ini? Baik, sebetulnya pada saat setelah selesai tsunami itu memang banyak sekali donor yang datang ya, lembaga-lembaga baik lokal maupun nasional maupun internasional yang memberikan bantuan psikososial kepada para korban, termasuk saya sendiri dengan teman-teman, yaitu melalui lembaga kita Psikodista. Itu kita pada waktu itu hanya awalnya kita memberikan konseling dari tenda yang satu ke tenda yang lain gitu. Kemudian setelah mendapatkan dukungan ya dari salah satu lembaga internasional, kita kemudian membuat satu kegiatan yang lebih terstruktur begitu, bantuan psikososial, yaitu pada beberapa titik. Yang waktu itu mula-mula 6 titik, kemudian sampai pernah sekitar 6 bulan itu kita sampai 20 titik pengungsian kita lakukan. Ya insya Allah kalau yang ditangani seperti ini, yang didampingi, dapat pendampingan psikologis dengan baik, itu biasanya para korban akan lebih cepat, ya, recovery mentalnya itu akan lebih cepat. Apalagi waktu itu kita juga melakukan ini semacam kelompok swabantu. Jadi di antara
para survivor gitu, itu memang ada yang punya potensi gitu ya, dia lebih cepat, jadi resiliensinya bagus ya, dia lebih tangguh, kemudian lebih cepat, dan ini kita berdayakan. Jadi ada semacam proses transformasi gitu, dari yang dulunya korban gitu, tapi akhirnya dia malah bisa jadi konselor buat teman-temannya, dan kita transfer of skill, transfer of knowledge gitu, dia bisa menjadi konselor ya, menjadi para konselor lah ya, kepada teman-temannya. Bahkan kita juga mentransfer beberapa teknik terapi sederhana yang bisa dilakukan apabila saudara-saudara dan teman-temannya yang waktu itu di Barak ya, sudah tinggal di Barak, itu mengalami satu reaksi terhadap trauma itu sendiri. Jadi misalnya muncul tiba-tiba cemas, tiba-tiba teriak-teriak mimpi buruk, itu dia harus gimana begitu. Dia bisa melakukan relaksasi. Kemudian kita waktu itu juga mengajarkan terapi yang sangat simple, semacam emotional freedom technique gitu ya, sederhana tapi bisa punya efek release tension yang bagus nih. Kecuali nanti setelah memang tidak bisa ditangani, kita juga memberikan satu pengetahuan di mana mereka harus melakukan rujukan ke puskesmas dan gitu, sebagainya. Baik, seperti Ibu. itu. Kita ingatkan dulu pemirsa nih dulu Pak dan Ibu. Saudara penonton, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti bisa menghubungi pesawat telepon 0651417773 dan juga 0651458668. Dan ini merupakan kerjasama kami antara Televisi Republik Indonesia Stasiun Aceh dengan di Subkomitel Aceh dengan DRRA UNDP serta didukung oleh Multi Donor Fund. Baik, saya langsung lagi nih ke Bapak Syarial nih, Pak Syarial. Di rumah sakit jiwa sendiri, Pak, penanganan seperti ini apakah masih terus kita intensifkan, Pak? Mungkin masih ada kasus-kasus seperti ini, Pak, di rumah sakit jiwa sendiri, Pak. Iya, jelas yang untuk seperti saya bilang tadi, untuk pasien-pasien rawat jalan ya itu ada, tapi memang sangat jarang. Seberapa besar, Pak, yang masih rumah sakit jalan ini, Pak? Seberapa banyak? Ya, saya rasa itu di bawah 5%. Di bawah 5%. Tapi justru yang paling banyak itu sebenarnya di komunitas itu. Saya bilang tadi di puskesmas, di rumah sakit umum, baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit provinsi. Tapi tidak muncul begitu, Pak ya, kurang begitu gaungnya. Apakah mereka memang ada keengganan juga seperti Bapak mengatakan tadi? Iya, memang waktu saya kan kebetulan buat penelitian ya tentang prevalensi gangguan stres pasca trauma untuk di seluruh puskesmas yang dalam lingkungan Kota Madya Banda Aceh, itu tahun 2006. Itu ternyata 35% tuh masih menderita gangguan stres pasca trauma ya, di antara 123 klien yang saya periksa gitu. Kita terima telepon dulu, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Ini Pak Rusdi, Pak. Pak Rusdi ya, Pak ya? Begini, Pak. Iya, silakan Pak Rusdi. Apapun program oleh pihak swasta ataupun oleh pemerintah, masyarakat bisa menilai secara objektif. Iya. Saya melihat beberapa masalah program yang dibuat di bidang kesehatan. Itu Pak Haryono Umar, saya kan sudah berobat ke Hermes. Itu ada yang bayar 200.000, ada yang membayar 6 juta, pengobatannya jarak jauh. Tapi hasilnya tidak ada. Bahkan hal ini didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh pihak gubernur, bupati, polda, bupati, macam-macam lah, tokoh-tokoh pemerintah. Tetapi kenyataannya sampai saat ini penyembuhan sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang memberikan dana. Yang kedua, Pak, itu hari kan ada Pak yang diadakan di hotel tadi. Itu kan sebuah yayasan di lingkungan kesehatan. Pembayarannya sampai 400.000 berjuta. Padahal itu yayasan, sifatnya kan sosial. Tetapi pembayarannya mahal. Jadi kalau ada program-program begini, masyarakat istilahnya punya prasangka buruk, Pak. Ya, Padahal ini bekerja sama baik dengan DPRI maupun dengan yayasan. Ya, jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya tidak perlu dimunculkan seperti di hotel di pembayarannya cukup banyak sampai kelas berapa kelas itu. Jadi saya ngomong-ngomong dengan masyarakat, kok bayarnya banyak sekali, padahal itu yayasan katanya untuk bayar pembayaran misalnya hotel ini itu alasan lah. Ya, Tapi Pak Rusdi. pada prinsipnya masyarakat kan menilai secara objektif. Terima kasih, Pak. Pak Rusdi, ya